Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Pada kesempatan ini Gus Lugen Sunarto akan menyampaikan pembahasan soal-soal penilaian tengah semester pertama. Bagaimana kabarnya, sehat semua kan? Oke, kalau begitu langsung saja saya menuju soal-soal dan pembahasannya. Oke, kita lihat soalnya. Perhatikan paragraf ini. Harga sebagian barang pokok bergerak naik. Ini kalimat pertama. Beras seminggu lalu berharga Rp2.000 per liter, kini berubah menjadi Rp2.250 per liter. Ini berarti ada kenaikan ini. Kalimat berikutnya, kalimat ketiga. Gula pasir melonjak dari Rp2.500 per kilogram menjadi Rp3.000 per kilogram. Naik juga. Kalimat berikutnya. Minyak kelapa walaupun tidak seberapa naiknya, tetapi secara nyata beringsut naik dari Rp5.500 per kilogram bulan lalu menjadi Rp5.550 per kilogram sekarang. Jadi kita perhatikan ada 4 kalimat, kemudian dari 4 kalimat ini yang jelas tersusun sebuah paragraf. Baik, ditanyakan, ide pokok paragraf di atas adalah, anak-anakku harus diingat bahwa untuk menentukan ide pokok paragraf atau isi ataupun kesimpulan, jangan lupa kita bertanya dengan 2 pertanyaan. Apa atau siapa dan bagaimana. Ini karena ini paragraf ini membicarakan soal benda atau barang, maka kita bertanya. Nah, tanyakan, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Kita lihat kata kuncinya di sana. Ada harga, ada barang pokok, ada kata naik, kan begitu. Ada beras, ada gula pasir, ada minyak kelapa, dan ada apa itu? Terakhir minyak kelapa tadi ya. Nah, ini semuanya naik. Jadi apa yang dibahas di situ? Kata kuncinya adalah harga barang pokok, kan gitu. Ada barang pokok atau harga barang pokok, ini kata kuncinya. Lalu kita bertanya, bagaimana harga barang pokok tersebut? Nah, ternyata di situ ada kata kunci, semuanya naik kan? Nah, jawabannya adalah naik. Kalau begitu kita gabungkan, harga barang pokok naik. Gitu. Nah, inilah inti dari persoalan dari paragraf ini. Gagasan utama dari paragraf itu. Baik, kalau begitu kita pilih gula pasir melonjak. Ini yang berbicara soal gula pasir saja. Kemudian kalau yang B, minyak kelapa beringsut naik, hanya berbicara soal minyak kelapa saja. Yang D kita lihat, harga beras berubah. Nah, ini juga hanya berbicara soal beras saja. Yang jelas, semuanya adalah naik. Kalau begitu, secara umum harga barang pokok naik, nah, gitu kan. Jadi intinya itu. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita tadi menemukan ide pokok tentang itu, harga barang pokok naik. Jadi jawabannya adalah yang C. Pas. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin ada perbedaan antara
ide pokok dengan kalimat utama. Saya ingatkan, kalimat utama itu ibarat rumahnya, sedangkan ide pokok ibarat penghuninya. Kalau begitu, jumlah kata-kata yang ada di dalam kalimat utama lebih banyak daripada jumlah kata-kata yang ada di dalam rumusan ide pokok. Kan begitu kan? Karena kalimat utama rumahnya, ide pokok penghuninya. Oke. Nah, kebetulan yang kita pilih ide pokok adalah harga barang pokok naik. Nah, ternyata kita lihat di situ kata-kata tersebut ternyata ada di dalam kalimat pertama. Kalau begitu, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Karena kalimat utama pengertiannya adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf atau gagasan utama. Oke, sudah jelas anak-anak, ini mudah-mudahan. Nah, ini untuk soal nomor 2. Ini dibacaannya tadi, kemudian ditanya kalimat utama paragraf di atas. Nah, karena ide pokoknya berada di awal tadi, maka kalimat utamanya adalah kalimat yang berada di awal. Mana itu? Kalau disuruh menulis ya, mulai dari kata harga. Harga sebagian barang pokok bergerak naik. Itu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Sedangkan ide pokok, harga barang pokok naik. Nah, itu aja cukup. Jadi jelas perbedaannya bahwa kalimat utama ini rumahnya, ide pokok itu penghuninya, itu saja. Ya, dalam sebuah paragraf. Ingat, kalimat utama bisa berada di awal paragraf, bisa berada di akhir paragraf. Dan kalimat utama ini biasanya berupa pernyataan umum atau kesimpulan. Oleh karena itu, ketika kalimat utama itu letaknya di awal paragraf, tentu akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, mungkin menguraikan, mungkin sekedar menjelaskan, mungkin memberikan contoh. Nah, dalam paragraf tersebut yang jelas secara umum harga barang pokok naik. Ternyata dijelaskan, dirinci. Kita cek apakah ini benar kalimat utama ini. Kita cek masa ternyata dijelaskan oleh kalimat kedua, benar. Beras naik, ya kan begitu. Gula pasir naik, tadi di situ. Minyak kelapa naik. Nah, dalam paragraf itu seperti itu. Ini. Jadi seperti itu kalau kita berpikir yang santai atau goblok-goblokan saja. Tapi yang jelas di dalam benak kita sudah menganalisis kata-kata kunci setiap kalimat tersebut. Oke. Sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Masih tetap gagasan utama. Ya. Ingat, kita cukup bertanya dengan pertanyaan apa, atau siapa, dan bagaimana. Itu aja berpikir cepat. Baik, kita baca. Jam meja yang biasanya berdering jam 8 untuk membangunkan daku, sekali ini membisu karena lupa diputar. Tentunya dalam hati kita, sialan kan begitu. Akibatnya, saya terlambat bangun, sialan lagi. Cepat-cepat saya pergi ke kamar mandi. Ternyata sabun mandi pun habis, lupa membelinya kemarin sore, sial lagi rupanya. Mau sarapan, nasi hangus, sial juga. Mau berpakaian, semua baju kotor, sehingga terpaksa memakai baju bekas kemarin, sial juga. Ketika naik kendaraan hujan lebat sekali, sial lagi. Aku basah kuyup dan di kantor dapat omelan dari bos. Sungguh sial benar nasibku hari itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada bagaimana menentukan ide pokok atau gagasan utama.
Langsung saja berpikir santai. Oke. Siapa yang dibahas dalam paragraf itu? Di sana ada kata kunci kan? Jam meja, ada kata kunci saya, ada kata kunci mandi, ada kata kunci nasi hangus sarapan, ada kata kunci hujan lebat, basah kuyup. Nah, ada kata kunci sial, nasibku. Nah, begitu. Baik. Nah, dari deretan kata-kata kunci itu, kalau kita tulis di konsep itu, deretan itu, maka pertanyaan siapa yang diceritakan atau dibahas dalam paragraf itu, tentu saja kita akan memilih nasibku. Kan begitu. Nasibku. Lalu kita bertanya dengan kalimat yang kedua, bagaimana nasibku? Sial. Nah, tadi kan ada kata kunci sial. Dari kalimat pertama sampai terakhir kan ada kata kunci sial. Nah, yang sering muncul itulah diangkat sebagai deretan kata yang dikemas menjadi ide pokok paragraf. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah aku sial. Jelas kan ini urutan cara menjawabnya. Oke. Nah, kalau ini ditanyakan, kita lihat kata nasibku sial atau aku sial, ini di mana ini letaknya? Nah, di kalimat terakhir, nasibku hari itu sial benar ya. Untuk jawabannya itu. Nah, karena itu kalimat utamanya ada pada kalimat yang terakhir. Sungguh benar. Sungguh sial benar nasibku hari ini. Ini kalimatnya. Intinya adalah nasibku sial atau aku sial. Ini ide pokoknya. Oke. Nah, mudah-mudahan 4 pertanyaan ini bisa menambah kemampuan untuk menentukan ide pokok, kesimpulan, ataupun isi dari sebuah paragraf ataupun dari sebuah cerita. Untuk mencari tema pun juga cukup bertanya dengan teknik cara menentukan ide pokok tadi. Sekarang kita nomor 5. Berikut ini contoh kalimat yang mengandung pujian. Pujian berarti memuji seseorang, bukan mengejek. A. Kamu hanya beruntung, prestasi hanya biasa saja, tidak ada memuji ini, hanya realitas saja, ya, sedikit saja. Kamu tidak sportif, pantas lawanmu kalah. Yang B itu ini mengkritik, ya, menghina, ya. Nomor C, sebenarnya prestasimu bagus, kamu hanya butuh penyempurnaan. Ini kalimat saran. Ya. Kamu layak mendapat juara berkat kerja kerasmu. Untuk kalimat yang D, maka yang dinamakan pujian adalah kita jawab yang D. Layak mendapat juara berkat kerja kerasmu. Kita memuji. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 6. Tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Oke, tanggapan. Kita lihat bacaannya. Menjamurnya televisi swasta berarti kita semakin mudah menikmati hiburan. Disinilah kita mesti berhati-hati dalam memilih program yang pas untuk dinikmati. Hendaknya orang tua juga memperhatikan anak-anaknya dalam memilih acara televisi dengan menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk untuk ditonton. Nah, ini tanggapannya bagaimana? A. Televisi swasta semakin menjamur dan mudah dinikmati. Ini adalah sebuah fakta. B.
Orang tua harus mengarahkan anaknya dalam memilih acara televisi. Ini juga berupa tanggapan. Acara televisi swasta bervariasi dan pas untuk dinikmati. Ini juga pendapat atau opini. Yang D, orang tua harus berhati-hati. Ini juga tanggapan. Nah, antara B dan D, kita di dalam paragraf itu yang lebih fokus, yang lebih inti adalah orang tua harus berhati-hati. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7. Di sebuah supermarket, sepertinya tadi ada suatu kekeliruan ketika ibu mengembalikan uang belanjaan kepada saya. Sebab bla 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 bla. Mana bisa keliru, si pegawai kasir menyela dengan cepat. Seharusnya saya terima Rp100 bukan? Kalau tak salah. Sekian itulah angka yang tertulis dalam truk belanjaan saya. Ini yang pembelinya. Coba saya lihat dulu, si kasir lalu memeriksa struk belanjaan yang ada di hadapannya. Ia berkata, nah ini tagihan belanja Anda dengan jumlah uang Rp300.000 dan yang harus dikembalikan Rp100.000. Apa yang keliru? Bukankah tadi saudara terima dari saya Rp100.000? Tidak, jawab wanita muda itu. Ibu tadi memberikan kepada saya bukan selembar kertas Rp100.000, tapi 2 lembar. Jadi Rp200.000 yang saya terima tadi. Nah, ini jawab si pembeli. Oh, kalau begitu saya keliru, benar-benar keliru, kata si kasir. Akhirnya dengan kemalu-maluan. Maklum, banyak kerja. Lagi pula lembaran-lembaran uang itu masih baru, hingga mudah saya saja terlengket karenanya. Jadi, saudara mau kembalikan uang yang Rp100.000 kepada saya sekarang? Betul, saya akan mengembalikannya kepada ibu. Nah, ternyata ini pertanyaannya, kutipan tersebut bertema. Nah, di situ tadi adalah menceritakan, siapa yang diceritakan adalah saya, ya, saya dengan kasir kan gitu. Bagaimana saya? Saya diberi uang lebih tidak mau. Saya berarti punya sifat yang jujur. Nah, karena itu dia berusaha mengembalikan uang yang tidak seharusnya ia terima. Nah, jadi dengan demikian, temanya adalah A, kehati-hatian pegawai terhadap seseorang. B, keberanian pegawai mengakui kekeliruan. C, kebaikan seseorang terhadap pegawai kasir. D, kejujuran seseorang dalam hidup. Kita lihat prosesnya, ceritanya. Ternyata tadi adalah seseorang yang jujur, yaitu pembeli yang jujur. Karena itu temanya adalah kejujuran seseorang dalam hidup. D. Berikutnya, bukti watak bahwa tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui, ini ada penggalan cerpennya. Ku tak mungkin jatuh cinta kan, tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku takkan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu kepadaku, dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku. Sejak itu, termasuk yang itu, yang 2 kali kau sampaikan padaku. Sampai kapanpun kau merayuku, aku takkan pernah lagi percaya. Kebohongan-kebohongan telah merusak. Oke. Bukti bahwa tokoh kamu pembohong adalah di situ ada dialog. Ya. Jadi dialog antara seseorang dengan seseorang pelaku utamanya. Nah, ternyata
di sana dialognya adalah seorang pembohong. Karena itu watak pembohong yang kita munculkan ternyata kita lihat dari dialog tadi. Berarti bukan tingkah lakunya. Kalau tingkah laku itu action atau kegiatannya. Ini dialog, tutur katanya. A. Tingkah laku tokoh kamu. B. Tingkah laku tokoh aku. C. Dialog tokoh kamu. D. Dialog tokoh aku. Ternyata tadi kan ada aku dan kutak ya menjeratku. Jadi kan yang dibicarakan siapa? Aku. Bagaimana aku? Pembohong kan begitu. Dialog itu. Jadi jawabannya D. Sekarang yang nomor 9 dan 10 tentang pidato. Isi kutipan pidato di atas adalah, ingat, untuk menentukan ide pokok, isi ataupun kesimpulan, kita bertanya dengan pertanyaan apa atau siapa dan bagaimana. Ya, masih ingat toh? Nah ini baik. Kita lihat pidatonya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat, obat yang ditanam di halaman rumah. Tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat penyakit tertentu. Misalnya pepaya, daunnya berguna untuk menyembuhkan malaria. Pepaya untuk menyembuhkan malaria. Oke. Isinya apa tadi? Jadi A. Ajakan membuat apotek hidup. B. Malaria bisa disembuhkan oleh daun pepaya. Ini hanya satu kalimat saja adanya. C. Contoh tumbuhan yang ditanam di apotek hidup. Contohnya itu hanya satu hal saja yang dimunculkan isinya. Nah, isi ini harus menyeluruh. Di masing-masing kalimat harus kita tarik kesimpulan. Yang D. Pengertian dan manfaat apotek hidup. Ternyata dari pidato tadi kan ada pengertian apotek hidup adalah, lalu manfaat apotek hidup adalah, kan begitu. Jadi isi kutipan pidato di atas adalah jawabannya D. Pengertian dan manfaat apotek hidup. Yang terakhir, ini dipertanyakan isi pokok naskah pidato. Sama cara mencarinya, bertanya dengan apa dan bagaimana. Hadirin yang saya berbahagia, saat ini intensitas hujan sangat tinggi. Bagaimana kita ketahui sejak beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak pelak lagi banjir pun datang tanpa permisi. Ada kata hujan ya ini ya. Menurut data Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan yang tinggi masih akan berlangsung selama sepekan depan. Realitasnya ada hujan, jelas ini faktanya. Seiring datangnya bencana banjir, dari hujan membuat banjir ini, wabah penyakit pun biasanya akan muncul. Wabah penyakit yang dimaksud adalah leptospirosis dan diare. Nah, ternyata ada hujan, ada banjir, ada penyakit leptospirosis dan diare. Leptospirosis merupakan penyakit hewan yang dapat menjangkiti manusia. Penyebabnya adalah bakteri berbentuk spiral bernama Leptospira. Sementara itu, diare akan muncul karena wilayah yang tergenang banjir menjadi kotor. Jika terjangkit penyakit leptospirosis, penderita akan mengalami demam tinggi, mual, muntah, sekujur tubuh, badan akan terasa sakit. Air kencing berwarna merah tua dan timbul bercak kemerahan di bola mata karena pecahnya pembuluh darah. Sepintas di sini ada banjir, ada penyakit leptospirosis dan diare. Maka isinya adalah
A. Mewaspadai turunnya curah hujan yang sangat tinggi. Hanya waspada curah hujan saja. Ini masih umum sifatnya. B. Bahaya yang timbul akibat curah hujan tinggi. Banjir hanya satu titik saja kan kata kuncinya. C. Perlu peningkatan kewaspadaan penyakit leptospirosis dan diare tatkala banjir datang. Bandingkan dengan yang D. Perlunya kewaspadaan terhadap berbagai penyakit pada saat banjir. Nah, masih umum yang D. Kalau yang C sudah khusus. Perlu waspada terhadap penyakit leptospirosis dan diare. Kapan? Saat banjir. Jadi jawabannya adalah yang C karena ini isinya sudah mewakili semua paragraf, semua kalimat terwakili di sana. Begitu. Demikian anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan atau melihat YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa menambah pengetahuan lagi tentang beberapa materi semester 1 ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.